Gak pakai banyak bacot, langsung aja kita masuk film actionnya untuk baku hantam. Film diawali dengan diperlihatkannya sepasang suami istri yang menemukan seorang bayi di halaman rumah mereka. Mereka pun membawa dan juga mengasuhnya seperti anak sendiri yang kebetulan mereka berdua belum dikaruniai seorang anak. Singkat cerita, anak itu kini sudah beranjak remaja. Lalu, kedua orang tuanya menitipkan sang anak di perguruan Shaolin untuk belajar kungfu. Beberapa tahun berlalu, anak itu sudah semakin mahir dalam bela diri dan dia juga sudah mampu untuk melumpuhkan puluhan prajurit yang dianggap korup dan menyusahkan rakyat. 叫乔大哥，乔大哥，谢长老，你没事吧？ Singkat cerita, dia pun kini sudah beranjak dewasa dan telah menjadi seorang pendekar sakti. Suatu hari, dia sedang makan di sebuah warteg dan dia mendapati sekelompok orang yang membawa seorang tawanan. Dia pun mencoba untuk menolong tawanan tersebut. 我专程带他去见一位故友，也算是。三世因果，六道轮回。 Namun, sebelum terjadinya pertikaian, dia mencoba dulu untuk bernegosiasi agar melepaskan tawanan tanpa perlu adanya pertikaian. Namun, pimpinan mereka tidak memperdulikan dan tetap akan membawa tawanan itu. Dia pun terpaksa harus menghadapi mereka semua. 悲拔众生苦。 Akhirnya pertempuran ini dimenangkannya dan dengan jiwa besarnya dia pun memaafkan mereka semua. Tak lama berselang, puluhan prajurit berkuda datang dan ternyata dia adalah ketua dunia persilatan wilayah Kaipang yang terkenal dengan para pendekar sakti dan dia bernama Qiu Peng. Suatu hari, para petinggi pendekar Kaipang berkumpul. Mereka mengadakan rapat karena telah terjadi sesuatu yang besar di wilayah Kaipang. Salah satu ketua kelompok tewas dihabisi seorang dan orang itu adalah Qiu Peng sendiri. Qiu Peng yang merasa bukan dirinya yang telah melakukannya mencoba untuk membela diri. Namun tiba-tiba keluarlah istri dari kelompok tua yang telah tewas tersebut dan mengatakan bahwa dia saksi mata yang telah melihat Qiu Peng menghabisi suaminya. Dengan bukti sebuah surat yang ditulis oleh suaminya, dia memfitnah Qiu Peng dan menghasut para pendekar Kaipang agar Qiu Peng diadili. Qiu Peng merasa tidak bisa untuk membela diri lagi karena mereka semua sudah benar-benar percaya dengan cerita dan isi surat tersebut. Isi surat itu juga menyebutkan bahwa orang tua asli Qiu Peng adalah penjahat besar dari dinasti Khitan. 此子不知其出生来历，便是牵连过剧。其 Qiu Peng yang tidak ingin bertarung dengan orang yang sudah ia anggap sebagai saudara akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari ketua Kaipang. Dan dia juga memutuskan persaudaraan dengan mereka semua. Qiu Peng berjanji akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Dalam 丈夫何惧生死？我替你们受。你们听着，今日对我所有的污蔑，还帮他们挡刀，可笑。
Qiu Peng yang ingin mencari kebenaran dan ingin mengetahui siapa orang tua aslinya kemudian mendatangi orang tua asuhnya. Namun sesampainya di sana dia mendapati mereka berdua sudah tewas. Lalu tiba-tiba muncul dua orang masuk melihat Qiu Peng dan menyangka dia telah menghabisi kedua orang tua asuhnya itu. Dan Qiu Peng pun kembali difitnah. Kemudian Qiu Peng mendatangi perguruan Shaolin yang dulu ia pernah belajar. Dia menemui guru besar Shaolin untuk menanyakan siapa orang tua aslinya. Namun ternyata guru besar Shaolin juga telah tewas seperti ada yang menghabisinya sebelum Qiu Peng tiba. Dan lagi-lagi ada orang yang melihat Qiu Peng dan memfitnah bahwa dia telah menghabisi guru besar Shaolin. Pada saat Qiu Peng hendak melarikan diri, tiba-tiba dia melihat seorang yang mencurigakan masuk ke dalam sebuah ruangan. Lalu Qiu Peng pun mengejar dia dan ternyata dia mencuri kitab tenaga dalam Shaolin. Tidak berselang lama, seluruh prajurit Shaolin menemukan Qiu Peng. Fitnahan Qiu Peng bertambah lagi dengan dia dituduh telah mencuri kitab tenaga dalam Shaolin. Qiu Peng pun mencoba untuk membela diri, namun lagi-lagi mereka tak percaya. Pada saat mereka akan menyerangnya, dengan terpaksa Qiu Peng membela diri melawan mereka. Qiu Peng yang tidak ingin melukai siapapun akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dengan membawa orang yang telah mencuri kitab Shaolin itu. Dan ternyata dia adalah seorang wanita yang menyamar bernama Azu. Azu terluka parah oleh jurus tapak besi guru Shaolin Yuan yang tanpa sengaja mengenai dirinya saat ia menyerang tadi. Kemudian Qiu Peng membawa dia ke suatu tempat untuk diobati. Qiu Peng yang memang baik hati dan tega meninggalkan Azu begitu saja. Dalam keadaan terluka, dia akan membawanya ke tabib sakti yang bernama Tabib Su untuk diobati. Karena lukanya terlalu dalam hingga Qiu Peng pun tak mampu untuk mengobatinya. Saat Qiu Peng membawa Azu ke tabib Su di perjalanan, Azu kerap kali sakit hingga pingsan. Qiu Peng hanya bisa menyalurkan tenaga dalamnya agar dia bisa bertahan hingga sampai ke tabib Su. Di suatu tempat, para pendekar sakti sedang berkumpul merencanakan penangkapan yang akan menghabisi Qiu Peng. Mereka bersatu karena mereka tahu kekuatan Qiu Peng meskipun dia sendirian, dia mampu menghabisi ratusan pendekar sakti. Tiba-tiba salah satu anggota mereka melihat Qiu Peng sedang menuju ke sana sambil membawa Azu dan ternyata Qiu Peng mengetahui bahwa tabib sakti sedang berada di sana juga. Dengan jantannya, Qiu Peng memasuki sarang musuh yang di dalamnya ada ratusan pendekar sakti. Pada saat mereka sedang beradu mulut, muncullah tabib sakti. Qiu Peng pun memohon agar tabib membantu mengobati Azu. 你这是败坏我善了！我们自己人。 Namun, tabib itu menolaknya karena Qiu Peng sudah dianggap sebagai penjahat besar. Jadi, sangat tidak mungkin tabib mengabulkan permohonannya itu. Namun, jika Azu ingin ia selamatkan, Qiu Peng harus menghadapi mereka semua. Qiu Peng mengatakan apapun syaratnya akan dipenuhi asalkan Azu dapat diselamatkan. Dengan terpaksa, Qiu Peng akan melawan mereka semua tanpa adanya belas kasihan lagi. Mereka pun bergiliran meminum wedang jahe dan saling berjanji akan melawan tanpa ada ikatan saudara atau apapun. Pada saat akan menolong Azu yang akan dihabisi oleh janda, mantan istri, salah satu ketua kelompok, sang tabib malah menusuk perut Qiu Peng tepat pada titik tertentu hingga Qiu Peng tidak bisa lagi mengeluarkan tenaga dalamnya. Namun dengan jantannya, dia tetap menghadapi mereka tanpa takut sedikit pun. Qiu Peng melawan dengan sekuat tenaga hingga akhirnya ia pun tumbang. 值得。
Namun, tiba-tiba muncul seseorang menolong dan juga membawa Qiu Peng saat ia sekarat. Azu yang masih berada di tempat itu akhirnya akan diobati oleh tabib Su karena Qiu Peng dianggap telah menepati janjinya. Kita pun akhirnya diberitahu kalau semua kekacauan yang terjadi ternyata berasal dari kerajaan Yen yang dipimpin oleh seorang bernama Murong. Dialah biang kerok dan adu domba dari semua ini. Murong mengemban tugas dari ayahnya untuk membasmi dunia persilatan. Dia memfitnah Qiu Peng karena dianggap yang paling sakti supaya para pendekar memusuhinya. Di tempat tabib, Azu pun akhirnya sembuh setelah direndam di Cipanas. Ia berniat untuk melarikan diri dengan kemampuan menyamar yang ia miliki. 什么？全部都是虚伪小人！一个丫头弄伤了我，好了，你们快追啊！ Kemudian Azu pun menghabisi tabib Su karena dia telah menikam Qiu Peng dari belakang. Azu berhasil melarikan diri begitu pun dengan Qiu Peng yang sudah pulih dengan begitu cepat. Qiu Peng berterima kasih kepada orang misterius yang telah menolongnya itu. Namun orang itu pun pergi sambil mengatakan kalau orang yang telah membunuh orang tua kandung Qiu Peng 30 tahun yang lalu bernama Duan. Setelah pencarian yang panjang, akhirnya Qiu Peng bertemu lagi dengan Azu di tempat yang pasti Qiu Peng selalu datang untuk berkunjung. Kini mereka bersatu kembali dengan kondisi Azu yang sudah sehat. Mereka yang sudah saling menyayangi berjanji akan selalu bersama dan akan meninggalkan dunia persilatan setelah mengetahui masing-masing jati diri tentang kedua orang tua mereka masing-masing. 我都跟着你。红了，还是你聪明。 Qiu Peng dan Azu melakukan perjalanan menuju ke suatu tempat di mana orang yang telah menghabisi orang tua Qiu Peng berada. Ia berniat akan menghabisinya untuk balas dendam. Namun saat di perjalanan mereka mendapati sebuah keluarga yang sedang bertengkar. Orang yang telah ditolong Qiu Peng menghampiri dan juga berterima kasih kepadanya. Dia mengenalkan namanya yang ternyata dialah orang yang dicari Qiu Peng yang menurut informasi Duanlah yang telah menghabisi orang tuanya. Keluarga yang tidak harmonis itu kembali bertengkar. Azu yang tidak sengaja mendengar bahwa mereka mempunyai satu anak lagi yang intinya anak tersebut yang dibicarakan adalah Azu. 姐姐，她在哪儿？ 我把它送给别人。 Azu tidak tahu harus senang atau sedih telah menemukan orang tuanya yang selama ini ia cari. Namun di sisi lain ternyata ayahnya adalah orang yang telah menghabisi orang tua Qiu Peng. 你鬼鬼祟祟的干什么？ 回来了。 Malam harinya, Qiu Peng mendatangi kediaman anak laki-laki dari Duan. Dia mengatakan bahwa ayahnya akan dihabisi malam ini juga. Dan mulai saat ini dia berhak untuk menyimpan dendam kepada dirinya. Qiu Peng pun pergi untuk menemui Azu terlebih dahulu. Dan ternyata Duan sudah berada di sana. Duan mengatakan kalau Azu telah ia amankan dan tanpa berpikir lagi Qiu Peng pun menghajarnya dengan jurus mematikan. 当年的确是。 Qiu Peng terkejut ternyata dia bukan Duan tapi Azu yang telah menyamar untuk menyelamatkan Duan ayahnya. Qiu Peng pun dengan segera untuk menolongnya. Azu sempat menjelaskan bahwa Duan adalah ayah kandungnya, namun sayangnya pukulan tenaga dalam Qiu Peng terlalu kuat hingga akhirnya Azu pun tewas. Qiu Peng membawa Azu kepada kedua orang tuanya dan menjelaskan semuanya. Orang tua Azu bersedih termasuk saudara perempuan Azu yang bernama Azi. Duan pun menjelaskan tentang apa yang telah terjadi 30 tahun yang lalu dan kini terungkaplah bahwa yang bertanggung jawab atas kematian kedua orang tua Qiu Peng adalah kerajaan Yen yang kini dipimpin oleh Murong. Dengan kemarahannya yang tak terkendali, Qiu Peng mendatangi Murong. Dimulai dari antek-antek yang telah bersekongkol memfitnah dirinya. Sampailah Qiu Peng di kediaman Bai Siji, salah satu kota kelompok Kaipang yang telah bersekongkol dengan Murong. Dengan kemarahannya, dia berniat untuk menghabisi Bai Siji. 丐帮乃天下第一大帮。Di
Tidak lama kemudian datanglah janda yang telah menimbulkan semua kekacauan ini. Sang janda mengatakan kalau selama ini ia menyimpan dendam kepada kelompok Kaipang yang dulu pernah menghabisi keluarganya. Dialah yang telah menghasut Bai Shiji agar bersekongkol dengan dirinya. Tidak berselang lama tiba-tiba muncullah Murong dengan para pasukannya. Dengan kekejamannya, Murong menghabisi Bai Shiji dan si janda karena sudah dianggap tidak diperlukan lagi. Para pasukan panah pun melasarkan anak panahnya ke arah Qiu Peng dan dengan senang hati Qiu Peng pun menghadapinya. Bertemulah Qiu Peng dan Murong, dua pendekar sakti yang memiliki ilmu cukup tinggi. Murong sempat menawarkan Qiu Peng untuk bergabung dengannya dan menguasai dunia persilatan yang jelas saja ditolak mentah-mentah oleh Qiu Peng. Di tengah-tengah percakapan tiba-tiba muncul Aji melesatkan anak panah beracunnya. Namun itu tidak berpengaruh terhadap Murong. Qiu Peng pun mencoba untuk menolong Azi terlebih dahulu yang diserang oleh para prajurit Murong. Azi memberikan pedang pusaka milik ayahnya yang kemudian Qiu Peng gunakan untuk melawan Murong. Qiu Peng sempat kalah dengan Murong, namun Qiu Peng ingat dengan nasihat gurunya yang mengatakan jangan pernah menyerah untuk menegakkan kebenaran. Pada saat Murong akan menghabisinya, Qiu Peng pun bangkit kembali dan menyerang balik. Qiu Peng pun akhirnya memenangkan pertarungan ini. Para pendekar yang tersisa telah mengetahui kebenarannya. Mereka pun akhirnya mengikuti lagi Qiu Peng sang ketua. Dan kini kemanapun Qiu Peng pergi, Azi selalu mengikutinya. Murong yang sudah dianggap tewas tiba-tiba ditolong oleh pendekar misterius dan ternyata orang itu adalah ayahnya Murong yang menghilang selama 30 tahun. Dia marah karena Murong dianggaplah gagal menjalankan tugasnya. Ia membawa Murong untuk diobati dan dialah penjahat terbesar sesungguhnya. Dialah yang telah menghabisi orang tua angkat Qiu Peng dan menghabisi guru besar Shaolin. Dan ternyata dia jugalah yang telah menghabisi kedua orang tua asli Qiu Peng. Dan akhirnya alur cerita film ini pun usai.